Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Riva Dalla Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat bakso ikan. Kalau biasanya bakso ikan itu cuma dibuat untuk pelengkap membuat sup dan juga membuat steamboat. Nah, di video kali ini aku akan membuat bakso ikan menjadi bakso kuah seperti daging sapi. Jadi bakso ikan ini bisa kalian jadikan ide jualan untuk menambah penghasilan kalian di rumah aja selama masa pandemi seperti ini. Penasaran kan cara membuatnya seperti apa? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, di sini aku udah siapkan 500 gram daging ikan tenggiri yang udah dikerok. Nah, ikan ini boleh kalian ganti dengan ikan lain, tapi di sini aku pakai ikan tenggiri aja yang rasanya udah pasti enak, gak bakalan gagal dan juga bisa menghasilkan bakso dengan warna yang putih. Oke, langsung aja kita masukkan ke dalam chopper. Setelah itu tambahkan 1 saset saus tiram, 1 sendok makan garam, setengah sendok teh lada bubuk atau bisa diperkirakan aja ya, dan 1 saset kaldu bubuk. Setelah itu langsung aja kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya. Dan seperti biasa untuk menghaluskannya ini aku gunakan chopper dari Mitochiba seri CH200 yang aku fungsikan sebagai blender. Nah, ini choppernya bagus banget loh guys kalau misalkan kalian pakai untuk membuat bakso, karena hasil bakso yang dipakai ataupun dibuat dengan chopper ini beda dengan hasil bakso yang dibuat pakai blender biasa. Pokoknya ini choppernya bagus banget, recommended banget kalau misalkan kalian mau pakai untuk membuat bakso. Dan kelebihan lain dari chopper Mitochiba ini, mesinnya sudah dilengkapi dengan termostat. Jadi untuk memakai chopper Mitochiba ini tinggal kita tekan aja terus, nggak usah diberhenti-berhentiin ya. Karena kalau misalkan mesinnya panas, dia akan mati secara otomatis. Berbeda dengan blender biasa, dalam jangka waktu beberapa detik harus dimatikan kemudian dinyalakan lagi. Ribet ya kalau kayak gitu. Nah, ini aku pakai chopper Mitochiba, bisa kalian lihat sendiri. Ini tanpa aku mati-matikan sama sekali, kecuali untuk meratakan atau membersihkan bagian pinggiran yang belum tercampur. Oke guys, kurang lebih seperti ini ya hasilnya, udah halus banget. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, langsung aja kita tambahkan 5 sendok makan tepung tapioka. Kalau misalkan pakai sendok takar seperti ini, takarnya 5 sendok makan ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya sendok takar, bisa pakai sendok biasa, takarnya 3 sendok munjung. Kemudian kita blender lagi sampai tepung tapioka dan adonan ikannya tercampur rata. Setelah itu tambahkan 100 ml air es atau boleh kalian ganti dengan es batu. Pokoknya airnya ini harus benar-benar dingin es supaya hasilnya bagus dan kenyal. Tambahkan 1 sendok teh baking powder atau boleh juga diganti pakai baking soda. Cuma kalau menurut aku sih lebih bagus pakai baking powder ya, karena kalau baking soda itu biasanya ada rasa pahitnya gitu. Kemudian tambahkan 1 butir putih telur. Nah, jadi putih telur ini ya yang bikin si baksonya ini jadi lebih kenyal. Kemudian kita blender lagi sampai tercampur rata dan kenyal. Sambil sesekali dibersihkan supaya adonannya benar-benar tercampur rata. Nah, kalau misalkan udah kenyal, nanti adonannya akan terlihat sendiri ya kalau misalkan adonannya itu udah kenyal. Oke guys, kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Adonannya sudah halus, lembut, dan juga kenyal seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian bikin, kalian akan berasa sendiri ya kalau misalkan pas disendok adonannya ini udah benar-benar kenyal banget.
Setelah itu langsung aja kita bulat-bulat, kita ambil 1 sendok teh. Nah ini langsung aja kita bulat-bulat dengan cara seperti ini ya. Sebenarnya ada 2 cara. Pertama kita bisa lakukan dengan cara seperti ini, dibulat-bulat dengan 2 sendok sampai bulat. Setelah itu langsung kita rendam dengan air es supaya adonan baksonya ini jadi lebih kenceng. Oke, adonan yang sempurna ketika kita masukkan ke dalam air es, dia akan langsung mengapung seperti ini ya. Dan cara yang kedua, kita bisa membentuk bakso dengan cara dibulat-bulat pakai tangan langsung seperti ini. Pastikan tangan kalian sudah bersih. Kalau misalkan mau pakai sarung tangan boleh ya, tapi pakai sarung tangannya yang latex. Jangan pakai sarung tangan plastik, biasanya kalau pakai sarung tangan plastik cuma bikin ribet aja. Nah bagusnya sih langsung aja pakai tangan seperti ini ya. Oke, langsung aja kita rendam pakai air es. Nah, kalau misalkan udah direndam seperti ini masih bisa kalian bentuk ya, karena di sini aku nggak terlalu pandai membuat bakso ataupun ngebulet-buletin bakso. Jadi ini masih bisa dibentuk ya, ini dalam keadaan mentah bisa dibentuk seperti ini, dan kita rendam lagi pakai air es supaya lebih kencang. Tapi kalau misalkan kalian udah bisa bulat sempurna, nggak usah dibulet-bulet lagi kayak aku ya, cukup direndam pakai air es aja supaya adonannya lebih kencang. Langkah berikutnya langsung aja bakso ikan ini kita rebus, dan ini airnya udah mendidih dan aku kecilin dulu ya. Langsung aja kita masukkan semua, setelah itu kita rebus sampai matang dan mengapung. Setelah matang dan mengapung seperti ini ya hasilnya, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Oke guys, bisa kalian lihat ya, ini hasil tekstur baksonya ini super kenyal banget, dan untuk rasanya ini dijamin enak banget ya. Silahkan kalian praktekkan sendiri resep yang aku bagikan ini di rumah. Langkah berikutnya kita akan membuat kuah bakso. Ini aku udah siapkan 5 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih. Langsung aja ya kita parut dulu seperti ini. Kalau mau diulek juga boleh, tapi jangan di blender karena nanti hasilnya akan beda. Karena kalau di blender itu harus pakai air ya, sedangkan kita ini akan membuat minyak bawangnya dulu. Setelah itu langsung aja kita tumis bawang merah dan bawang putih yang udah diparut ini sampai warna dari bawang merah dan bawang putih ini menjadi kuning kecoklatan. Setelah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, langsung aja kita angkat dan sisihkan. Langkah berikutnya, didihkan sekitar 2 liter air. Setelah airnya mendidih, langsung aja kita masukkan 250 gram udang yang sudah dicuci bersih. Dan ini udangnya kita rebus sekitar 10 menit. Setelah 10 menit direbus, langsung aja kita masukkan minyak bawang yang sudah dibuat tadi. Nah ini kita masukkan berikut bawangnya ya. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan beberapa batang daun bawang yang sudah diambil bagian putihnya aja. Setelah itu tambahkan 2 saset kaldu bubuk, ini aku pakai yang kuah bakso. Tambahkan garam secukupnya. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata dan kita masak sampai mendidih. Setelah itu masukkan bakso ikan yang sudah dibuat tadi, dan ini kita masak sampai bakso ikannya mengapung. Setelah bakso ikannya mengapung dan mengambang, berarti bakso kuah ikannya udah jadi dan siap untuk disajikan.
Ini dia hasilnya bakso ikan kuah yang aku buat. Nah, ini enak banget kalau misalkan makannya itu ditambahkan sambal seperti ini. Boleh juga pakai saus sambal ataupun pakai kecap. Pokoknya ini untuk meraciknya sesuai selera kalian ya. Gimana guys, cara membuatnya gampang banget kan? Dan satu resep yang aku bagikan ini bisa jadi sekitar 15 porsi. Untuk satu porsinya ini bisa kalian sesuaikan sendiri ya. Boleh pakai udang, boleh nggak pakai udang, ataupun untuk baksonya sesuai selera ataupun sesuai dengan harga yang akan kalian bandrol. Semakin banyak bakso yang ditambahkan, semakin mahal harga baksonya. Nah, ini aku pakai sekitar 8 butir dan ditambahkan dengan udang 3 ekor. Bisa kalian jual dengan harga sekitar Rp15.000. Pokoknya ini silahkan kalian sesuaikan sendiri dengan baksonya, terutama dengan harga bahan baku di daerah setempat. Dan untuk masa ketahanan bakso yang udah matang bisa kalian simpan di kulkas. Disimpan di kulkas bisa tahan sampai dengan 1 minggu. Kalau misalkan kalian simpan di freezer, selama freezernya bagus dan masih beku sempurna, baksonya ini bisa tahan sampai dengan 1 bulan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.